dulu kan panjang rambut itu. Ya, anaknya ini sedih. Habis dia datang di Sungai Yordan. Dia datang ini sama Tuhan Yesus. Saudara sepupunya dia. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia masuk dalam Sungai Yordan. Saudara sepupu Yesus. Habis dia datang. Kepadanya aku berkenan, dia bilang. Dia bilang bagaimana? Aku dari surga tuh. Suara dari bapaknya dari surga. Habis Yohanes Pembaptis dia turun ke Sungai Yordan untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus untuk melayani dalam hal untuk membaptis Tuhan Yesus. Jadi orang-orang hebat itu dalam Tuhan semua. Samson juga orang hebat. Kita harus contoh sama mereka. Simpson artinya kuat. Sekarang kita ini kenapa kita bisa kalah? Tidak mau hidup dengan mereka ini. Kenapa? Kita hidup dengan bermasalah, hidup dengan masalah makan dan minum saja, dan corona, varian delta dan omikron saja ini. Kenapa kita harus takut dengan itu? Kenapa kita tidak hidup dalam Tuhan? Seperti apa yang kita katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Firman-Nya itu hidup, firman itu yang berkuasa. Dan juga dalam mengenai Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu sudah firman Tuhan Yesus luar biasa kepada kita ini. Mengenai apapun juga mengenai hidup kita ini, selama kita hidup di Sumba ini, apapun juga yang terjadi kemarin tanggal 4 di tahun 2021, hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan. Bukan kenapa tidak ditaruh mengenai bukan pencobaan, ujian. Itu artinya pengajaran dari Tuhan itu mengenai banjir kemarin. Pengajaran untuk kita harus ditimpa siapapun orang benar atau orang yang tidak benar. Itu maksudnya itu. Kalau menurut saya, iman itu. Kata orang pencobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengerjakan pencobaan. Tidak mengerjakan namanya pencobaan. Yang mencoba itu hanya diri kita sendiri dengan cara hidupnya setan iblis, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar mengenai nalar atau pikiran manusia atau di dalam luar firman Tuhan. Kenapa? Sehingga sebetulnya itu kalau memang yang terjadi kemarin di tanggal 4 April 5 sampai angin seroda itu sampai juga jebol ini bendungan sehingga semua mengerjakan itu. Sampai sekarang pun juga harus kita berterima kasih, bukan untuk membinasakan kita. Bukan membinasakan kita supaya kita ini buta untuk membutakan mata hati kita untuk melihat mengenai karya Roh Kudus atau maksud Tuhan di lewat kita di Pulau Sumba ini. Katanya Sumba seluruh NTT. Semua sebetulnya kita ini diberi anugerah Tuhan supaya kita harus sibuk cari Tuhan. Bukan sibuk cari masalah, sibuk cari uang lagi. Kenapa ojek sekarang sulit dapat penumpang? Kenapa? Sampai penumpang bilang, kenapa banyaknya yang tidak dapat iya? Kenapa? Hal itu karena penuh mengenai ojek ini hanya mengandalkan kekuatan mesin saja, tidak mengandalkan kekuatan darah Kristus. Amin. Amin. Untuk menambung mengenai hidupnya. Kenapa tidak semua sibuk kerja kebun paju? Kenapa sibuk kerja di jalan yang hanya berputar roda, yang aliasnya juga yang mau di depan sudah menunggu sudah mengecam kita untuk kita mati atau hidup. Kenapa? Banyak orang yang mati bukan karena corona, mati karena dilibas dengan kendaraan. Karena apa? Bukan karena kurang lengkap surat, bukan kurang tidak surat. Karena dia sudah berontak mengenai yang keluar dari kandangnya Tuhan di halaman Tuhan. Dia tidak pernah ibadah berdoa. Kalau ingin lihat yang berdoa, dia bilangnya orang gila. Dia sinting, mengong. Yang lihat yang sembahyang apa itu Tuhan? Tuhan itu nanti. Kan Tuhan nanti yang sekarang kan kalau orang dapat uang memang hari ini dari ojek, dari pijat, dari pemerintah, dari kerja di kantor. Atau nelayan. Semuanya ini ditipu karena tipu muslihat iblis saja dengan cara itu. Tapi kalau kita hidup benar, bukan hanya kita hidup karena mau dari hasil kerja kita itu. Kita diberikan oleh Tuhan kuasa dan mujizat Tuhan bukan karena apa? Mengadakan mujizat yang orang lewat hamba Tuhan yang lain. Kita bisa berbicara sekarang, bisa lihat dengan kita bisa bekerja ini itu dan mujizat. Semuanya mujizat. Kita datang keluar dari rumah kita
di terminal karena mujizat. Tuhan bekerja. Bukan karena orang yang buta saja boleh lihat di dalam pelayanan di pelayanannya di lapangan terbuka, baru layan ada hamba Tuhan dari luar atau bagaimana. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan supaya kita lihat seperti sudah dapat hipnotis saja. Bukan hanya sekadar itu. Kalau kita semua bisa melihat berjalan begini, bisa pakaian kita mandi, itu mujizat. Benar atau tidak? Syukur sudah. Dan kita masih kurang puas dengan keadaan kita lagi, kita punya kebenaran. Ini pemerintahan yang di luar keuangan, ekonomi, di luar mengenai kekuatan negara ini. Yang namanya kekuatan orang-orang hebat katanya. Tapi kekuatan dari Tuhan yang salat ini yang sudah kita percaya, hidup yang kita hidup bukan saya lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Katakan Rasul Paulus. Bukan saya lagi sendiri yang hidup dalam diri saya. Tapi ku hidup ini bukan saya lagi saya akui semua, tapi yang hidup dalam saya adalah Tuhan Yesus. Kenapa kau tidak? Bukan saya andalkan seperti itu. Tubuh jiwa roh saya ini hari ini sudah menjadi rohani, bukan rohana lagi, bukan roh kuda lagi, roh kudus yang ada dalam diri saya. Kita bangga punya Tuhan Bapa di surga yang luar biasa. Amen. Kita bangga punya Bapa seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya God Jesus Christ. Bahasa Ibrani-nya tuh Yahweh Yesus Hamasiah. Yahweh artinya bahasa Ibrani Tuhan. Jadi dipanggil oleh orang Israel dulu itu pada hari besar, hari Sabat. Bukan sembarang disebut nama Tuhan. Dipanggil sembarangan. Orang-orang Israel zaman itu dipanggil Tuhan Yahweh, bahasa tulisan besar, bukan tulisan kecil. Yahweh artinya Yesua artinya keselamatan. Hamasiah artinya Kristus. Bahasa lengkapnya Yahweh Yesus Hamasiah. Bahasa Inggrisnya God Jesus Christ. Bahasa Sumbanya Miri Yehu Kritu. Kalau bahasa Sabunya apa? Dia ama dengan ngadu gitu. Dia ama dengan ngadu. Ya begitu. Kita harus bangga. Tidak bukan saya bilang untuk saya saja. Tapi untuk semua sudah. Bukan kita bukan saya mau menunjukkan bahwa saya bisa melayani kita. Saya bawa saya ini yang kedua dari mulutmu adalah suara Tuhan. Nanti kalau kita menjelang datangnya Tuhan nanti besok, supaya dalam mengenai adanya orang seperti saya ini yang berani untuk mengungkapkan firman Tuhan, untuk memberitakan kepada manusia, memberanikan untuk memberitahukan mengenai tahun rahmat anugerah Tuhan, lewat mengenai keluarganya atau di pulaunya atau negaranya. Kalau kita mau ikut untuk mentransferkan, untuk menerima dengan baik, itu puji Tuhan. Itu suatu keberuntungan bagi orang yang menerima mengenai firman Tuhan untuk mengenai benih ilah dari hidupnya. Kalau tidak, itu kan urusannya dia sendiri. Untung ruginya dia sendiri. Yang mendengarkan. Dan atas keselamatannya dia, keberhasilannya. Kalau kita sakit saat ini, kau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau sembuh, kalau sakit sekarang sakit yang sulit dimengerti oleh dokter rumah sakit, yang tidak ada mungkin sulit ada obatnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang perkara yang sukar bagi Tuhan. Kita harus dipulihkan, sembuhkan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri, dengan kuasanya. Itu sembuhkan oleh Tuhan. Karena kita mau dididik oleh Tuhan, mau didikte, mau dilayani oleh Tuhan. Dalam pelayanan yang Tuhan itu mengandung kuasa. Gitu. Kalau bukan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup di Sumba ini, di negara ini. Berapa negara. Kalau bukan Tuhan Allah, kita tidak bisa hidup. Bukan karena hidup karena banyak keluarga besar, atau uang banyak, atau mobil banyak. Kita dipelihara oleh Tuhan lebih dari keadaan, karena dunia ini siap dibinasakan, dihancurkan oleh dosa. Karena mengenai hidup ini bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti hidupnya akan sungguh hidup bersama, menjadi sahabat Tuhan, menjadi saudaranya Tuhan, dan hidup siap menjadi calon orang-orang masuk surga. Siapapun juga. Kita hidup ini kita karena gratis, cuma-cuma saja, karena kuasa darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus saja. Bukan karena dari gagah dan kuatnya kita, kekuatan atau mampunya kita. Karena semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Luar biasa itu. Luar biasa.
kita ini dosa kita saat ini ya, di hari Selasa di tanggal 15 bulan Februari di tahun 2022 pasti Tuhan akan tidak memperhitungkan. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Kita mengenai semua, mengenai jahatnya kita, kurang ajarnya kita selama ini menjadi kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan. Aku punya keluargamu yang sakit di rumah, yang sakit di rumah sakit, yang sakit di rumah, Tuhan akan jenguk kita, didatangi dengan kuasa Roh-Nya, Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang jauh maupun dekat. Tidak ada, kita Tuhan tidak kurang mendengar. Bukannya kurang mendengar Tuhan, bukan kurang panjang untuk menjamah kita, menolong kita. Yang kurang kita bermasalahnya kita gengsinya kita kepada Tuhan. Kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Yang kita membuat perhitungan kita punya kemanusiaan, kita punya dosa, kita punya cara kita yang jahat. Kalau sebetulnya kalau kita dengan rendah hati, penuh kerendahan hati dengan sungguh-sungguh mau dengan taat dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan kita. Semua masalah apa tidak akan diselesaikan. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. 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 Bukan sudah bukan. Amin.